Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdani Soleh dan teman saya Fadlul Fala. Kami dari Universitas Al-Amin Benduan, program studi Ekonomi Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kami di sini akan mempresentasikan makalah pengantar ekonomi syariah dengan tema metodologi ekonomi syariah yang diampu oleh dosen Bapak Zaid Raya Argantara STMP. Langsung kami akan mempresentasikan bahan yang pertama, yaitu filsafat ilmu sebagai disiplin ilmu dan landasan filosofis ilmu. Baik, filsafat ilmu secara umum dapat dipahami dari dua sisi. Pertama, sebagai disiplin ilmu, cabang filsafat yang mempelajari ilmu sebagai subjek penelitian. Nah, pada saat yang sama, sebagai Indonesia filosofis, sebagai landasan filosofis, ilmu merupakan tulang punggung dari proses ilmiah itu sendiri. Jadi secara sederhana, filsafat ilmu dapat diartikan sebagai berpikir untuk menembus bebas dan mendalam ke inti masalah. Filsafat ekonomi Islam dibangun di konsep yang filsafat ilmu, filsafat Tuhan, manusia dengan Tuhan, alam dan manusia lainnya. Jadi konsep ini memudahkan manusia dengan Tuhan, alam dan manusia lainnya. Konsep ini membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi lainnya. Ekonomi kapitalis dari bersifat individual. Ekonomi sosialis memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya. Sedang ekonomi Islam memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekurangan, serta memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi semua pelaku ekonomi. Itu yang poin pertama. Selanjutnya poin yang kedua akan disampaikan oleh teman saya. Untuk poin yang kedua, yakni perbedaan ilmu pengetahuan dalam Islam dan konvensional. Yakni dirinci, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu dari prinsip dan asasnya. Nah, ilmu ekonomi Islam, prinsip dan asasnya berdasarkan pada Al-Quran dan hadis, sesuai pada ajaran yang dimuat di dalam Al-Quran dan hadis. Seperti contohnya mengharamkan riba dan gharar, lalu kemudian pembagian hasil dan resiko yang merata dengan prinsip musyarakah dan mudharabah. Nah, untuk konvensional tidak berdasarkan pada teks agama. Jadi konvensional itu hanya berdasarkan teori-teori ekonomi yang diutarakan oleh para ahli. Kemudian yang kedua, yakni metodologi. Dari segi metodologi, ekonomi Islam yang berdasarkan pada teks-teks agama melibatkan pemahaman hukum nas dan ijtihad para ulama dan ahli hukum Islam. Sedangkan konvensional mengandalkan analisis empiris dan statistik, di mana analisis tersebut bergantung pada data dan fakta untuk menganalisis fenomena ekonomi, serta penggunaan alat-alat ekonomi seperti model matematika, ekonometrika, dan teori ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah prakteknya. Nah, karena berdasarkan prinsip syariah, maka ekonomi Islam ini diterapkan atas dasar prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti baik itu dari transaksinya, bagi risiko, ataupun barang dan jasa yang diperjualkan di dalam ekonomi Islam. Sedangkan konvensional tidak berdasarkan prinsip-prinsip syariah, di mana mereka menghalalkan bunga, di mana di Islam itu diharamkan. Mereka membagi risiko dengan cara yang berbeda juga dengan Islam, di mana di Islam keadilan dijunjung tinggi, di mana risiko dibagi secara merata, sedangkan di dalam konvensional risiko dibagi dengan
derivatif, asuransi, atau pengalihan risiko melalui kontrak. Nah, kemudian untuk poin yang ketiga, yakni filsafat ilmu dan peranannya dalam ekonomi Islam. Hubungan filosofi ilmu dan ekonomi Islam ini sangat jelas, di mana filsafat ilmu ini adalah ilmu yang mendalami, filsafat yang mendalami suatu keilmuan. Jadi filsafat ini mengorek suatu keilmuan sampai ke dasarnya, membuat kerangka yang jelas dari ilmu tersebut. Nah, sistem ekonomi Islam adalah suatu ilmu juga yang dapat diterangkan lebih jelas dengan filsafat ilmu tersebut. Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa filsafat ilmu dengan ekonomi Islam ini memiliki hubungan sebagai berikut, yakni filsafat ilmu sebagai dasar dari ekonomi syariah yang pertama. Yang kedua, filsafat ilmu sebagai pembenaran terhadap prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam ekonomi syariah. Yang ketiga, filsafat ilmu menjadi pembeda bagi ekonomi Islam dan ekonomi yang lainnya. Yang keempat, filsafat ilmu sebagai analisis terhadap perkembangan ekonomi dan sekaligus juga dapat meningkatkan kualitas ahli ekonomi, kemampuan berpikir dan berperilaku. Jadi kurang lebih demikian presentasi kami untuk bab metodologi ekonomi syariah ini. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.